Ya, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, di pagi hari ini kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Allah telah menyertai dan memberkati kami sepanjang hari ini. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau dikuatkan, diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, shalom. Di pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan dari tokoh Lot. Di dalam Kejadian 13 ayat yang ke-12 dikatakan demikian, Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ketika kita melihat kisah tentang Lot ini, Lot adalah orang yang pelin-pelan. Ketika kita mendengar orang yang pelin-pelan, tentu saja orang yang tidak bisa mengambil keputusan, di mana orang itu tidak akan bisa membuat keputusan, atau orang yang tidak punya pendirian di dalam hidupnya. Demikian juga kita bisa melihat bahwa Lot ini adalah orang yang mengalami kehidupan yang tidak mau repot. Lot sejak dia mengikut Abraham, dia selalu mengikuti arah kemana Abraham pergi. Ketika dia disuruh memilih, dia baru melihat. Dan Lot suka melihat segala sesuatunya dengan cara pandang yang sekarang. Dia tidak akan berpikir untuk sesuatu yang ada di masa depannya. Lot tidak pernah memikirkan sesuatu yang dipikirkan itu sesuatu yang sangat jelas untuk masa depannya. Tetapi dia hanya berpikir untuk hari ini saja. Nah, kita bisa melihat bahwa Lot ini menjadi orang yang kategori yang tidak bisa bertanggung jawab di dalam kehidupannya. Kenapa? Kalau kita renungan sejenak bahwa Lot ketika disuruh melihat, ya dia seperti orang pada umumnya, lihat yang bagus, lihat yang enak, dia yang pilih. Tetapi dia tidak tahu bahwa sesuatu yang bagus, yang enak, yang dia ketahui ternyata mempunyai dampak yang luar biasa tidak baik. Mengapa saya katakan Lot ini tidak bisa bertanggung jawab atau dia orang yang pelin-pelan? Ketika dia tinggal di dekat Sodom, kita bisa melihat bahwa di Sodom ada satu kehidupan atau kebudayaan yang tidak bagus. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Lot tidak bisa menjadi contoh teladan di dalam kehidupannya, sehingga kalau kita lihat di dalam mendidik anak-anaknya, Lot tidak bisa membuat anak-anaknya bisa memiliki pendirian yang kuat, karena Lot selama hidup selalu bergantung kepada Abraham. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan Lot, di mana Lot tidak mau mengambil resiko, dia tidak mau bergelut dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Dia hanya mau melihat situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya, dan kalau dia lihat ada masalah, ya dia minggir, lalu dia mencari sesuatu yang bisa menyenangkan atau memuaskan dirinya sendiri. Nah, di sini kita mau belajar bahwa Lot tidak pernah menyadarkan diri kepada kebenaran Allah. Dia selalu memakai caranya sendiri, sehingga kalau kita lihat Lot bisa tertawan. Ketika di dalam pasal yang ke-14, Lot itu tertawan dan ditolong oleh Abraham. Seharusnya Lot bisa menjadi orang yang mempunyai sikap di mana dia bisa berdoa kepada Allah untuk memberikan pertolongan kepada tempat yang dia tinggalkan. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa ia tidak pernah menyadarkan diri kepada kebenaran Allah. Akibatnya dia hanyut dengan situasi kondisi yang ada. Sehingga kita bisa melihat bahwa Lot dengan keluarganya mengalami kematian. Ketika kita bisa melihat akhir dari keluarga Lot, kita bisa melihat bahwa Lot menghasilkan atau mempunyai keturunan dari Lot dengan anak pertama. Lot dengan anak kedua adalah dari bangsa Moab dan bangsa Amon. Satu bangsa yang tidak pernah baik kepada bangsa Israel, satu bangsa yang selalu berperang melawan bangsa Israel. Dan ini yang dialami oleh keturunan Lot. Jadi kalau kita lihat bahwa Lot terjebak hanyut oleh suatu kebudayaan yang buruk, di mana kebudayaannya
di situ atau lingkungan yang membentuk dan menentukan arah hidupnya. Sehingga anak-anaknya pun punya perpikiran yang pendek. Ketika dia melihat satu kotanya yang sudah dibakar, dia berpikir, sudah, nggak ada laki-laki lagi. Karena itu kita mau tidur dengan ayah kita. Dan itu adalah satu sikap di mana dia tidak bisa mengajarkan anaknya untuk berpikir yang lebih serius lagi. Dan yang apa yang saya katakan tadi, Lot tidak pernah bersandar kepada kebenaran Allah. Lot tidak mau menjadi orang yang suka berpikir. Lot tidak mau mengambil keputusan yang sulit. Itu adalah satu kenyataan yang hidup, nyata, yang bisa kita lihat dari kehidupan anak-anaknya. Jadi kalau kita renungkan di dalam kehidupan kita, apakah kita orang yang pelin-pelan? Apakah kita menjadi orang yang tidak mempunyai keyakinan yang pasti dalam hidup kita? Di pagi hari ini kita diajarkan untuk memiliki pengharapan dalam hidup kita. Kita mau menyadarkan diri kepada kebenaran Allah. Kita mau belajar untuk sungguh-sungguh mempunyai sikap yang berani mengambil langkah yang tepat, berani mengambil sikap di dalam diri kita. Jika kita tidak mengambil sikap yang benar, berdoa kepada Allah, meminta petunjuk dari Allah, kita maka akan menjadi orang yang salah di dalam mengambil sikap tanpa melibatkan Tuhan. Apa yang dipilih oleh Lot adalah dia melihat lembah itu sangat bagus seperti surga, taman seperti surga. Satu lembah yang sangat luar biasa di dalam pemandangannya, sehingga dia memilih ini yang di lembah Yordan dia pilih. Tetapi kita bisa melihat bahwa di tempat itulah kebudayaan yang buruk ada di sana. Dan Lot tinggal di sana, dia bukannya menjadi pribadi yang bisa menunjukkan pribadi yang takut akan Tuhan, tetapi dia mengikuti arus di dalam kehidupannya, sehingga anak-anaknya pun memiliki pikiran yang sempit. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan boleh diingatkan, janganlah kita menjadi orang yang pelin-pelan. Orang yang pelin-pelan tidak punya pendirian, tidak punya kepastian, adalah orang yang akan mengalami kerugian yang besar di dalam hidup kita. Karena itu kita mau belajar untuk hidup yang memiliki kepastian di dalam kehidupan kita. Ketika kita harus memilih, ya kita memilih dengan berani atas dasar kita berdoa kepada Tuhan. Ketika kita mengambil satu keputusan, memang keputusan itu kurang baik, ya kita ambil resikonya, bahwa kita sudah berani mengambil keputusan. Jadi kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang menempatkan diri kita di bawah kebenaran Allah. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang hidup memiliki kepastian dalam hidup kita untuk percaya kepada Allah, sehingga kita mau memiliki sikap yang benar di hadapan Allah. Kalau kita hidup yang tidak berani menghadapi tantangan, kalau kita hidupnya lemah, pasti kita akan berakhir dengan kekacauan demi kekacauan yang dialami oleh Lot. Kalau kita lihat bahwa Lot itu sudah disuruh oleh Tuhan untuk pergi keluar dari Sodom dan Gomora, tetapi dia berkata kepada malaikat Tuhan, Tuhan jangan keluar, saya nggak sanggup, berhenti sampai di Soar aja ya. Soar termasuk masih daerah Sodom. Akhirnya Tuhan pun mengizinkan dan berhenti di Soar di sana. Kalau dia perginya keluar dari Soar, pasti anak-anaknya tidak akan tidur bersama dengan Lot. Karena di luar dari Sodom dan Gomora itu akan ketemu banyak laki-laki. Karena dia tetap di daerah Sodom yang sudah keluar dari Sodom, tapi masih wilayah Sodom itu, kita bisa melihat anak-anaknya berpikir sudah tidak ada laki-laki, yang semuanya sudah mati. Jadi di sini kita bisa melihat orang yang tidak bisa memiliki sikap yang tegas dalam kehidupannya akan menghadapi kekacauan demi kekacauan. Kalau kita tidak mau mengalami hidup seperti Lot, maka janganlah kita hidup menjadi orang yang pelin-pelan. Tetapi kita mau menjadi orang-orang yang hidup menurut kehendak Tuhan. Hidup yang sungguh-sungguh mengandalkan kebenaran Allah di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa melihat bahwa orang yang pelin-pelan, pada akhirnya mereka hidup mengakhiri dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini
Seringkali kita ragu-ragu, seringkali kita pelin-pelan di dalam menghadapi kehidupan kita yang begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan, sehingga kadang-kadang kita nggak berani. Tetapi pada pagi hari ini kita diingatkan kembali. Kita mau menjadi pribadi yang memiliki standar hidup sesuai dengan kebenaran Allah yang ada dalam hidup kita, sehingga ketika kita mengambil satu keputusan adalah kita berani menghadapi tantangan dan resiko seperti diambil oleh Abraham yang memiliki sikap berani untuk taat dan mengambil keputusan dengan berani. Apapun resikonya, Abraham tetap menjalani perintah Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita. Kita mau memiliki sikap yang berani mengambil keputusan apapun yang terjadi dalam hidup kita, namun kita tetap hidup di dalam kebenaran Allah. Firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kita untuk menjadi anak-anak Tuhan supaya kita hidup di dalam kepastian dan keberanian. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, bahwa Tuhan memberkati setiap kami untuk menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Allah, berani mengambil keputusan di dalam kehidupan kami. Jangankan kami menjadi orang seperti Lot yang memiliki sikap pelin-pelan. Tuhan tidak menginginkan orang-orang yang hidup seperti ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang pada hari ini. Tuhan memberkati dalam setiap usaha pekerjaannya. Apapun yang Tuhan kerjakan pada hari ini, jadikan berhasil. Dan Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mengalami pergumulan, yang menghadapi tantangan. Biarlah kasih setia Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan kekuatan dan kemenangan dan kesembuhan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.